File 1. Keluar dari rumah ini. Bentak kakakku dengan suara tajam seperti pisau, yang memotong keheningan rumah keluarga kami di pinggiran Depok. Saya Dino Pratiwi, 30 tahun, dan bangga sekali dengan kehidupan yang saya bangun sendiri di Jakarta sebagai pemilik butik fashion kecil tapi laris. Tapi hari itu, berdiri di ruang tamu tempat saya menghabiskan masa kecil, kata-katanya seperti tamparan keras di pipi. Bapak Budi dan Ibu Siti duduk di sofa hanya saling pandang dengan senyum sombong. Keheningan mereka lebih menyakitkan daripada teriakan Adi. Tidak ada pembelaan, tidak ada kejutan, hanya tatapan seolah mereka sudah lama menunggu momen ini datang. Saya datang berkunjung mengharapkan sore biasa, mungkin agak tegang seperti biasa karena sejarah keluarga kami. Adi, selalu jadi anak emas, punya cara mengubah setiap kumpul keluarga jadi panggung untuk egonya. Tapi kali ini beda. Perintahnya bukan sekadar soal rumah. Ini permainan kekuasaan, garis batas yang dia tarik di pasir. Dan senyum orang tua saya berteriak komplisitas yang sudah lama saya rasakan. Udara terasa berubah, beban bertahun-tahun favoritisme menimpa dodo saya. Namun ada api kecil yang mulai menyala dalam diri saya, api yang selama ini saya tidak sadari ada. Saya bukan lagi anak yang selalu diabaikan. Saya sudah bangun dunia sendiri, dan saya tidak akan biarkan mereka hapus saya begitu saja. Apa yang mereka tidak tahu adalah rahasia besar yang sudah 2 tahun saya simpan. Kebenaran yang terkubur itu akan membalikan seluruh permainan mereka. Permintaan Adi untuk mengusir saya akan memicu pertempuran yang tidak ada satupun dari kami duga, dan saya siap bertarung untuk apa yang memang menjadi hak saya. Tapi bagaimana sampai ke sini? Bagaimana sebuah rumah bisa jadi medan perang keluarga? Masa kecil saya di pinggiran Depok selalu terasa seperti bayangan Adi. Dia anak emas yang bisa membuat bapak dan ibu berbinar hanya dengan satu prestasi. Saya hanya Dino, yang selalu mengikuti di belakang, berusaha mencari tempat sendiri. Sudah sejak kelas 5 saya sadar posisi itu. Adi adalah segalanya bagi mereka. Bapak dan ibu menuangkan tabungan keluarga untuk impian Adi di dunia properti. Mereka daftarkan dia ke kursus bisnis mahal, bayar pelatih pribadi, beli laptop dan peralatan terbaik. Dia punya bakat besar, bisa jadi pengusaha sukses, kata bapak dengan suara penuh kebanggaan. Ibu selalu tersenyum lebar, mata hanya tertuju pada setiap langkah Adi. Saya duduk di sudut, menggambar sketsa baju di buku catatan lusuh, tak terlihat sama sekali. Saat saya tunjukkan desain gaun mengalir yang terinspirasi batik modern, mereka hanya anggup pelan sambil bilang bagus, nak lalu langsung balik bahas angka properti Adi. Uang selalu condong ke kakak saya. Biaya kursusnya didahulukan, meski itu berarti kami harus hemat ketat. Di usia 16 tahun, saya sudah kerja serabutan di warung makan pinggir jalan untuk nabung kuliah. Ini bagus buat kamu, latihan mandiri, kata ibu sambil mengelus punggung Adi yang dapat sepatu baru setiap musim. Saya tidak pernah mengeluh kerja keras itu. Malah itu memberi saya waktu bermimpi tentang fashion, tentang baju yang bisa bercerita. Tapi rasa diabaikan seperti luka yang tak pernah sembuh. Fashion jadi pelarian saya. Mulai usia 13, saya jahit baju dari potongan kain sisa, ubah gorden lama jadi rok untuk teman-teman sekolah. Di usia 17, saya berani adakan fashion show kecil di sekolah. Kumpulkan teman, cari kain di pasar loak, ubah aula jadi runway. Penonton bertepuk tangan saat gaun warna-warni buatan saya naik panggung. Hati saya berdegup bangga, tapi bapak dan ibu tidak datang. Mereka lagi ikut adike seminar properti 3 jam jauhnya di Bandung. Nanti kita lihat yang berikutnya, kata bapak lewat telepon yang berisik. Saya tutup telepon sambil pegang sketsa, tapi tetap tersenyum untuk teman-teman. Satu-satunya orang yang benar-benar melihat saya adalah Nenek Lestari.
Beliau duduk bersama saya di teras rumah kecilnya, tangan mantap mengajari jahit-jahitan rapi. Kamu punya bakat istimewa, Dino, katanya dengan suara hangat penuh keyakinan. Tiap saya tunjukkan desain, beliau mendekat, tunjuk detail cerdas, dorong saya terus maju. Beliau beri gulungan kain dari koleksi lamanya, ceritakan mimpi beliau dulu ingin desain kostum untuk pertunjukan lokal. Kamu pencipta sejati, koto nenek, moto berbinar. Jangan sampai padam. Kemenangan kecil saya diraih dengan susah payah. Di usia 18, saya ikut lomba desain baju tingkat kabupaten dan menang beasiswa kecil. Saya buru-buru pulang, berharap bapak dan ibu ikut senang. Tapi mereka lagi sibuk rencanakan rekrutmen bisnis Adi, debat telepon dengan mentor. Lumayan, koto ibu sambil melirik sertifikat lalu langsung kasih telepon ke Adi. Saya gigit bibir, sembunyikan sakit hati. Nenek malah tempel sertifikat itu di kulkas, anggap seperti piolo. Ini langkah pertamamu, koto beliau sambil pegang bahu saya. Tahun-tahun itu membentuk saya. Favoritisme orang tua seperti tembok yang tak bisa saya jebol, tapi mengajari saya mengandalkan diri sendiri. Setiap shift di warung, setiap jahitan desain adalah langkah menuju bukti bahwa saya lebih dari sekadar adik yang diabaikan. Kepercayaan nenek adalah jangkar saya. Beliau lihat percikan dalam diri saya dan tak pernah biarkan redup. Saat saya tinggalkan masa kecil, saya bawa koto-koto beliau seperti perisai, bertekad bangun hidup di mana saya tak akan pernah jadi nomor 2 lagi. Setelah kuliah, saya pindah ke pusat Jakarta, tekad bulat bangun masa depan sendiri. Di usia 23, saya muak hidup di bawah bayang-bayang siapapun. Bertahun-tahun menggambar gaun dan nabung dari kerja serabutan, sekarang saatnya wujudkan mimpi. Dengan pinjaman kecil dan kegigihan, saya sewa ruko mungil di Jalan Kemang yang ramai dengan komunitas seni Jakarta. Rencananya sederhana, buka butik yang jual desain saya sendiri, baju yang bicara podo orang-orang seperti saya yang ingin tampil beda. Mulai dari nol sungguh berat. Saya belajar sendiri semuanya, pola jahit, cari kain, atur buku keuangan. Malam-malam saya bungkuk di mesin jahit, buat prototipe sambil nonton tutorial online. Kesalahan bertumpuk, rok ukuran salah, supplier menghilang, anggaran nyaris habis. Tapi setiap kegagalan justru dorong saya lebih keras. Saya bukan cuma bangun toko, tapi buktikan saya bisa berdiri sendiri. Pertemuan kebetulan ubah segalanya. Di acara micir bisnis lokal, saya bertemu Rino Kusumo, pengacara muda yang tajam dan pintar potong birokrasi. Dia lihat sketsa saya, bukan cuma angguk. Dia tanya detail, antusias, lalu tawarkan review kontrak sewa. Ini bagus, tapi perlu syarat lebih baik, katanya sambil balik halaman. Nasihatnya selamatkan saya dari jebakan, kunci sewa wajar yang beri butik peluang bertahan. Kami langsung klik, ngobrol sambil kopi dan mimpi besar. Rino jadi tempat saya konsultasi urusan hukum. Sementara itu Adi sedang kejar jalannya sendiri, atau lebih tepatnya meluncur di atas uang bapak ibu. Mereka alirkan jutaan untuk usaha properti Adi, beli rumah-rumah buat dijual lagi, sementara saya makan mie instan tiap hari. Sekali mereka tawarkan uang, isyarat setengah hati saat makan malam tegang. Kamu butuh bantuan, koto ibu dengan nodo menyeratkan saya kesulitan. Saya tolak cepat. Saya bisa sendiri, jawab saya tegas. Ambil uang mereka berarti berutang budi, dan saya sudah terlalu lama buktikan tak butuh persetujuan mereka untuk biarkan itu jadi senjata. Butik bernama Benang Kilau perlahan terbentuk. Saya gantung koleksi pertama, gaun warna cerah dan jaket rapi terinspirasi VP Jakarta, yang berani dan arti di rak yang saya rakit sendiri. Hari pembukaan penuh kabut, selusin pelanggan, beberapa penjualan, perut berdegup. Tapi kabar menyebar. Warga lokal suka cerita desainer muda yang mandiri.
Barista warung kopi sebelah beli sial, lalu ajak teman. Guru pesan gaun custom untuk acara. Akhir tahun pertama, saya sudah impas, kemenangan kecil yang terasa luar biasa. Terobosan besar datang saat majalah lokal tulis tentang benang kilau dalam artikel Scene Kreatif Jakarta. Dino Pratiwi mendefinisikan ulang fashion lokal, tulisnya. Saya hampir jatuhkan kopi saat baca. Pelanggan mulai datang dari seluruh kota. Mahasiswa seni, profesional, bahkan influencer foto untuk media sosial. Saya tuang semua ke toko, desain baru, event pop-up, workshop jahit untuk remaja. Komunitas peluk saya, dan untuk pertama kali saya rasakan milik di suatu tempat. Usaha Adi malah mulai goyah. Saya dengar bisik-bisik dari teman bersama, Deal gagal, utang menumpuk. Bapak Ibu tak pernah cerita, tapi saya lihat kekhawatiran di mata mereka saat nama Adi disebut. Sebagian diri saya ingin menang, tapi tidak. Saya terlalu sibuk bangun sesuatu yang nyata. Benang kilau bukan sekadar toko. Itu bukti saya tak butuh sedekah siapapun untuk bersinar. Di usia 25, saya sudah punya nama di komunitas kreatif Jakarta yang erat. Dan tak seorang pun, termasuk keluarga, bisa ambil itu dari saya. Bulan lalu saya terima surat dari pengacara Nenek Lestari yang buat saya ragu tentang seluruh keluarga. Surat resmi, distempel Kantor Hukum Jakarta, ditujukan ke saya dengan tinta hitam rapi. Silakan hubungi kami mengenai harta peninggalan almarhumah Lestari Wijaya, begitu isinya. Hati saya jatuh, bukan karena duka yang sudah saya hadapi saat nenek meninggal 2 tahun lalu, tapi karena firasat besar akan datang. Saya langsung nyetir ke kantor pengacara di kawasan Sudirman, pikiran berputar. Nenek selalu jadi batu karang saya, tapi beliau tak pernah bilang akan wariskan apapun. Pengacara, pria berambut uban dengan sikap tenang, sambut saya di ruang rapat modern. Nenek Anda meninggalkan wasiat, katanya sambil geser dokumen di meja. Anda ditunjuk sebagai ahli waris tunggal untuk rumah beliau. Saya membeku. Rumah itu, rumah kecil penuh kenangan di Depok, jadi milik saya. Wasiatnya tulis bahwa beliau percaya saya akan gunakan dengan penuh makna, hormati kehangatan dan sejarahnya seperti yang beliau yakini saya bisa. Koto-koto nenek yang dibacakan pengacara datang seperti gelombang. Beliau benar-benar melihat saya, cara yang bapak dan ibu tak pernah lakukan. Lalu datang bom besar. Pengacara condong ke depan, suara rendah. Kakak Ando Adi pernah coba gugat wasiat ini 2 tahun lalu, tepat setelah nenek meninggal. Perut saya melilit. Adi diam-diam ke belakang saya, klaim rumah seharusnya dibagi keluarga. Dia kalah. Tak ada dasar hukum, tapi dia tak pernah cerita sepatah pun. Dia tak ingin Anda tahu, tambah pengacara hati-hati. Saya pegang pinggir meja, amarah mendidih. Kenapa dia sembunyikan? Apa yang dia mainkan? Saya butuh jawaban, dan saya tahu siapa yang harus ditelepon. Rino angkat di dering pertama. Dino, odo opo, tanyanya langsung rasakan nodo suara saya. Saya ceritakan semuanya, surat, wasiat, gugatan rahasia Adi. Rino tak ragu. Kirim dokumennya. Saya akan selidiki. Dalam beberapa hari Rino telepon balik, suara tajam penuh tak percaya. Adi bohong ke bapak ibu, katanya. Dia bilang tak ada wasiat, rumah jadi milik keluarga secara otomatis. Saya duduk di sofa apartemen, tatap telepon, pikiran berputar. Dia yakinkan orang tua rumah itu mereka kendalikan, sementara saya dibiarkan gelap. Penyelidikan Rino konfirmasi wasiat besi. Tanda tangan nenek sudah dinotarisasi, tak ada celah keraguan. Tapi pengkhianatan Adi, itu pengkhianatan yang tak saya duga. Semakin saya pikir, motifnya semakin jelas. Dia selalu bertingkah rumah itu hak lahirnya,
anak emas yang berhak atas segalanya. Tapi ini bukan soal rumah sojo. Ini soal kendali, soal jogo saya tetap di luar opo yang memang hak saya. Saya ingat suara nenek yang tegas dan yakin, suruh saya berdiri untuk diri sendiri. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, katanya dulu. Kini kepercayaan beliau terasa seperti panggilan bertindak. Saya bukan cuma bertarung untuk rumah. Saya bertarung untuk kepercayaan nenek, untuk hidup yang saya bangun dengan tangan sendiri. Saya ucap terima kasih ke Rino, tekad mengeras. Kebohongan Adi sudah retakkan sesuatu dalam keluarga, dan saya tak bisa pura-pura tak melihat. Kenapa dia sampai sejauh itu bohong ke semua orang? Apa yang dia inginkan dari rumah itu? Saat saya nyetir pulang dari kantor Rino, sekiline Jakarta memudar di senja. Satu hal saya yakini, saya tak akan lepaskan ini. Nenek beri saya lebih dari rumah. Beliau beri alasan untuk bertarung, dan saya siap. Beberapa hari kemudian saya kunjungi rumah keluarga, harap hari biasa sampai Adi lempar bom. Saya masuk ruang tamu yang dulu saya gambar sketsa baju saat kecil, harap obrolan santai dengan bapak ibu. Tapi Adi sudah berdiri di sana, tangan silang, wajah tegang penuh frustrasi. Kamu harus pindah dari rumah ini, katanya dingin. Saya mau jual. Saya berkedip, kaget. Jual? Rumah itu bukan haknya jual, dan dia tahu. Bapak dan ibu duduk di sofa, tatapan sombong mereka berpindah-pindah. Tak sepatah kata pun bela saya. Udara jadi pekat, saya rasakan sengatan lomo diabaikan. Tapi kali ini saya tak mundur. Saya desak dia. Kenapa jual? Odo opo? Rahangnya mengeras sebelum akhirnya akui usaha propertinya ambruk. Deal buruk, utang menumpuk. Dia tenggelam dan lihat rumah sebagai tali penyelamat. Ini untuk keluarga, katanya, tapi mata dia mengkhianati. Ini soal selamatkan diri sendiri. Bapak angguk pelan seolah masuk akal, sementara bibir ibu melengkung senyum tipis. Keheningan mereka teriak komplisitas, dan saya sadar mereka selalu pilih Adi, bahkan sekarang saat dia seret kami semua ke dalam masalahnya. Saya berdiri lebih tegak, jantung berdegup. Saya sudah bertahun-tahun bangun hidup sendiri. Dan saya tak akan biarkan dia hancurkan opo yang jadi milik saya. Saya tarik napas dalam dan lempar bom sendiri. Kamu tak bisa jual, kata saya tegas. Rumah ini milik saya. Nenek wariskan lewat wasiat. Ruangan hening seketika. Wajah Adi berubah, kaget jadi marah. Itu bohong, bentaknya sambil maju selangkah. Bapak dan ibu saling pandang, senyum sombong mereka luntur jadi bingung. Lestari buat wasiat, tanya ibu tajam. Saya angguk, keluarkan salinan dokumen yang saya simpan sejak ketemu pengacara. Beliau tunjuk saya ahli waris tunggal 2 tahun lalu, kata saya sambil angkat kertas. Rumah ini secara hukum milik saya. Kekacauan meledak. Adi teriak wasiat itu palsu, saya yang fabrikasi. Suaranya gemetar putus asa, tapi saya tak goyah. Sudah dinotarisasi, Adi. Saya cek dengan pengacara. Kamu pernah gugat dan kalah. Matanya membelalak. Dia tak duga saya tahu gugatan rahasianya. Bapak berdiri, wajah merah. Ini gila, katanya. Rumah itu milik keluarga. Ibu ikut, suara penuh tak percaya. Lestari tak mungkin lakukan ini ke kita. Saya tatap mereka, amarah naik. Mereka bukan cuma ragukan wasiat. Mereka ragukan saya, seperti biasa. Beliau memang lakukan, kata saya tegas. Beliau percaya saya akan hormati rumah ini, bukan jual untuk tutupi kesalahan orang lain. Pertengkaran cepat memanas. Adi mondar-mandir, lempar tuduhan. Kamu cuma serakah, sepatnya. Kamu selalu iri sama saya.
Saya tertawa pahit. Iri. Saya bangun hidup tanpa setetes pun dari keluarga ini. Kamu yang butuh rumah ini untuk selamatkan diri. Bapak Ibu ikut, suara tumpang tindih. Kamu hancurkan kami, koto Ibu moto menyipit. Pikirkan masa depan kakakmu. Saya geleng. Sudah muak dengan favoritisme mereka. Bagaimana masa depan saya, balas saya. Saya tak akan lepaskan hak saya hanya karena kalian selalu utamakan dia. Saat saya pergi, ruangan sudah jadi medan perang suara tinggi dan dendam tak terselesaikan. Ancaman Adi bergema di telinga. Dia sumpah akan gugat wasiat lagi. Penolakan Bapak Ibu bela, saya terasa seperti pengkhianatan akhir. Tapi saat saya nyetir pergi sambil genggam wasiat, saya rasakan api di dodo. Nenek percaya saya, dan itu lebih berharga daripada persetujuan mereka. Pertarungan baru mulai, dan saya siap bertahan. 2 minggu kemudian saya gali keuangan keluarga, dan opo yang saya temukan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Setelah pertengkaran besar di rumah keluarga, saya tak bisa hilangkan firasat Odo yang salah. Permintaan Adi jual rumah bukan cuma soal usaha propertinya yang gagal. Odo lebih dari itu. Saya butuh jawaban, jadi telepon Rino Kusumo, pengacara yang bantu konfirmasi wasiat nenek. Bisa cek catatan keuangan rumah, tanya saya suara tegang. Rino setuju, janji gali dalam, dan saya siap apapun yang dia ungkap. Rino kerja cepat. Beberapa hari kemudian kami ketemu di kantornya di Sudirman, dia bentangkan tumpukan dokumen. Orang tuamu ambil kredit rumah kedua, katanya sambil tunjuk perjanjian pinjaman. Perut saya jatuh. Bapak Budi dan Ibu Siti pinjam pakai rumah sebagai jaminan untuk biayai usaha Adi. Ratusan juta rupiah dialirkan ke flipping properti berisiko. Lebih buruk lagi, cicilan telat. Ban ancam Sito. Rino jelaskan dengan suara muram. Adi tak bayar sepeser pun. Saya tatap angko-angko, pikiran berputar. Rumah saya, rumah yang diwariskan nenek, hampir disita karena kecerobohan Adi. Keesokan harinya saya langsung ke rumah orang tua, tekat hadapi mereka. Mereka lagi di dapur minum kopi seolah tak ada masalah. Kenapa tak pernah cerita soal kredit ini? Tuntut saya sambil angkat dokumen dari Rino. Wajah bapak memucat, moto ibu menghindar. Kami sedang bantu kakakmu, kata bapak akhirnya, suara defensif. Dia butuh untuk bisnisnya. Saya tak percaya. Mereka pertaruhkan rumah, warisan saya, tanpa bilang sepatah pun, dan sekarang rumah terancam Sito. Kalian sadar ini artinya opo? Tanya saya, amarah naik. Lalu datang pukulan perut sesungguhnya. Ibu condong ke depan, suara lembut tapi manipulatif seperti biasa. Dino, kamu harus maju, katanya. Bayar kreditnya. Ini untuk keluarga. Saya tertawa tajam dan tak percaya. Mereka harap saya selamatkan kekacauan Adi, selamatkan rumah yang mereka bahayakan sendiri, atas nama keluarga. Bapak angguk tambah, itu yang keluarga lakukan. Saya geleng takjub. Kalian gadai rumah saya, kata saya tegas. Wasiat bilang ini milik saya. Saya tak akan bayar kesalahan Adi. Wajah mereka mengeras. Kamu egois, bentak ibu moto menyipit. Masa depan kakakmu terancam. Saya tetap tegak, genggam kertas pinjaman. Masa depan saya juga penting, balas saya. Rumah ini dipercayakan ke saya, bukan dia. Kalian pilih dukung taruhan buruknya, bukan saya. Keheningan setelahnya berat, ketidaksetujuan mereka menggantung di udara. Tapi saya sudah selesai cari validasi mereka. Saya bangun hidup tanpa bantuan mereka, dan tak akan korbankan warisan untuk bersihkan kekacauan mereka. Kembali di apartemen, saya telepon Rino lagi. Kita harus lindungi rumah, kata saya tekad kuat.
Rino jelaskan langkah, ajukan klaim, jalankan wasiat, beritahu ban soal kepemilikan soyo, siap pertarungan hukum. Kredit ini rumit kan, tapi wasiat jelas, katonyo. Kamu pemilik sah. Minggu berikutnya soyo kumpul dokumen, ketemu pengacara hak milik, buat surat ke ban. Setiap langkah terasa seperti pertempuran, tapi soyo tak mundur. Rumah bukan sekadar properti. Itu warisan nenek, simbol kepercayaan beliau podo soyo. Saat bekerja, beban pilihan keluarga soyo makin terasa. Kecerobohan Adi dan dukungan buto bapak ibu sudah pertaruhkan segalanya. Tapi bukan soyo yang judi dengan masa depan. Soyo yang bertarung lindungi masa depan sendiri. Dengan Rino di sisi, soyo siap hadapi apapun selanjutnya, seberapa berantakan pun. Kembali di Jakarta, soyo duduk dengan Rino, timbang pilihan untuk rumah yang kini soyo miliki, tahu pertarungan masih panjang. Kekocauan kredit yang bapak ibu buat untuk selamatkan Adi tinggalkan soyo pilihan, selamatkan rumah dan biarkan mereka tinggal, atau lindungi hak soyo dan risikokan kehilangan mereka selamanya. Soyo ingin cari jalan yang hormati kepercayaan nenek, tapi juga beri keluarga kesempatan perbaiki. Jadi soyo buat tawaran. Soyo akan lunasi kredit dan pegang rumah, tapi hanya jika mereka akui bertahun-tahun favoritisme ke Adi dan hentikan aliran uang ke usaha gagalnya. Itu kesepakatan adil, pikir soyo, kesempatan lewati kebohongan dan bangun ulang. Soyo ketemu mereka di rumah keluarga seminggu kemudian. Soyo sampaikan proposal, suara tenang tapi tegas. Soyo akan lunasi kredit dan pegang rumah, koto soyo, tapi kalian harus akui selalu utamakan Adi sepanjang hidup soyo dan dukungan finansial untuk dia berhenti sekarang. Wajah bapak mengeras, moto menyipit. Kamu gunakan rumah sebagai senjata, tuduhnya. Jawaban ibu lebih tajam. Kamu egois, Dino, katanya dingin. Kakakmu butuh kami. Mereka tak bergeming. Tak minta maaf. Tak pertimbangkan sisi soyo. Malah mereka perkuat pembelaan ke Adi seperti biasa. Hati soyo jatuh. Tapi sebagian soyo tak kaget. Pilihan mereka dorong soyo ke pilihan soyo sendiri, dan itu tak mudah. Soyo balik ke Rino, tekad mengeras. Soyo selesai kompromi, koto soyo. Jalankan wasiat. Rino angguk. Sudah ambil telepon hubungi pengacara litigasi yang dia percaya. Ini tak akan cepat, ingatnya. Tapi soyo rasakan lego aneh. Pertama kali soyo pasang batas, pilih harga diri sendiri daripada tuntutan keluarga. Rino hubungkan soyo dengan pengacara senior yang ajukan gugatan sahkan kepemilikan dan blokir penyitaan. Prosesnya melelahkan. 6 bulan sidang, deposisi, dan email tegang. Bapak ibu lawan klaim rumah aset keluarga, sementara Adi sewa pengacara argumen wasiat tak sah. Tapi bukti jelas. Wasiat nenek yang dinotarisasi tunjuk soyo. Dan trik kredit mereka tak ubah itu. Akhirnya soyo menang. Pengadilan sahkan wasiat, nyatakan soyo pemilik tunggal. Hakim perintahkan keluarga kosongkan rumah dalam 30 hari. Ini kemenangan, tapi belum terasa seperti itu. Melihat bapak ibu packing barang terasa tak nyoto. Bapak hindari moto soyo, keheningannya berat penuh dendam. Ibu gumam soal pengkhianatan, tapi soyo tetap teguh. Mereka pindah ke apartemen sewa kecil di pusat kota, jauh dari rumah yang mereka tinggali puluhan tahun. Adi semakin tenggelam utang. Tanpa sedekah lagi dari bapak ibu, dia ambil kerja di perusahaan konstruksi. Langkah rendah hati untuk yang dulu mimpi kerajaan properti. Soyo tak menang besar. Kejatuhannya sudah cukup sebagai akibat. Dengan rumah akhirnya milik Soyo, Soyo lihat kesempatan hormati visi nenek. Soyo ubah jadi ruang kreatif, showroom desain fashion bernama Warisan Lestari. Ruang tamu yang dulu penuh pertengkaran kini pamer gaun dan jaket cerah.
Tiap potong cerita ketahanan. Saya buka pintu untuk komunitas Jakarta, adakan pop-up fashion dan workshop untuk desainer muda. Seniman lokal kolaborasi, ubah halaman jadi venue open mic dan pasar kerajinan. Acara pertama tarik kerumunan, pelanggan butik, tetangga, bahkan orang asing yang dengar cerita saya. Tempat ini terasa hidup, kota seorang desainer muda moto berbinar saat coba salah satu gaun saya. Saya tersenyum, tahu nenek pasti suka. Melihat ke belakang, pertarungan rumah bukan sekadar soal properti. Ini soal berdiri untuk diri sendiri. Keluarga sebut saya egois, tapi saya belajar pasang batas dan tuntut keadilan bukan soal serakah. Ini soal lindungi nilai diri sendiri. Saya bertahun-tahun dibayang mereka, tapi sudah bangun hidup milik saya, dan tak akan biarkan siapapun ambil itu. Kepercayaan nenek bahwa saya melewati, dan ubah rumah beliau jadi ruang kreatif terasa cara terbaik hormati beliau. Dengan rumah akhirnya menjadi milik saya sepenuhnya, saya mulai melihat peluang untuk menghormati visi nenek lestari yang selama ini menjadi cahaya di tengah kegelapan keluarga. Ruang tamu yang dulu penuh teriakan dan tuduhan kini saya ubah menjadi galeri kecil yang penuh warna. Dinding dicat ulang dengan nuansa krem hangat khas rumah Indonesia. Rak-rak kayu jati saya rakit sendiri untuk pajang koleksi terbaru benang kilau. Gaun-gaun flowy terinspirasi motif batik kontemporer bergantung rapi, jaket denim custom dengan sentuhan etnik, semuanya menceritakan perjalanan ketahanan yang sama seperti yang saya alami. Saya namai tempat ini warisan lestari, bukan hanya sebagai tribute, tapi juga sebagai janji bahwa rumah ini akan jadi tempat lahirnya mimpi-mimpi baru, bukan lagi medan perang keluarga. Komunitas Jakarta Selatan langsung merespons. Saya adakan workshop jahit gratis setiap Sabtu untuk anak-anak muda yang ingin belajar desain. Mereka datang dari kampung-kampung sekitar Depok, bawa kain sisa dan mimpi besar. Satu demi satu cerita mereka keluar, odo gadis yang orang tuanya tak pernah dukung hobinya, odo pemuda yang baru putus dari bisnis keluarga yang gagal. Saya dengar semua sambil ajari teknik jahit sederhana. Kamu tak sendirian, saya selalu bilang, ingat betapa nenek dulu katakan hal yang sama ke saya. Acara pertama pop-up fashion di halaman belakang jadi momen tak terlupakan. Lampu taman menyala lembut, musik gamelan modern mengalun pelan, puluhan orang datang. Pelanggan setia butik, tetangga lama, bahkan beberapa influencer lokal yang lihat postingan di Instagram. Seorang ibu rumah tangga mencoba gaun merah marun, matanya berkocok-kocok. Ini seperti baju yang saya impikan dulu tapi tak pernah dihargai, katanya. Saya peluk dia sebentar, rasakan getaran yang sama seperti saat saya menang lomba desain kecil dulu. Malam itu penjualan laris, tapi yang lebih berharga adalah obrolan sampai larut, cerita tentang favoritisme orang tua, tentang saudara yang selalu diutamakan, tentang mimpi yang hampir padam. Saya sadar rumah ini bukan lagi milik saya saja. Ini jadi tempat penyembuhan bagi siapa saja yang pernah merasa tak terlihat. Sementara itu kabar dari keluarga lomo-lomo sampai juga. Adi kini kerja serabutan di proyek konstruksi pinggiran Jakarta. Dulu dia yang selalu pakai kemeja mahal dan mobil mewah, kini naik motor butut setiap pagi. Bapak dan ibu tinggal di apartemen kecil di Tebet, jauh dari suasana rumah besar yang dulu mereka anggap milik mereka. Kadang saya dengar dari tetangga lomo bahwa ibu sering menangis diam-diam saat ingat masa lalu. Bapak tak pernah hubungi saya lagi, tapi saya tahu dia masih simpan dendam. Saya tak pernah kirim kabar, tak pernah pamer kemenangan. Saya cuma ingin damai dengan pilihan saya sendiri. Rino sering mampir ke warisan lestari, bawa kopi dan tawa. Kamu sudah lakukan yang benar, katanya sambil lihat gaun baru yang saya jahit. Wasiat nenek bukan cuma kertas. Ini jadi bukti kamu layak. Saya angguk, tapi dalam hati tahu perjalanan ini belum selesai. Odo luka lomo yang masih perlu disembuhkan, bukan dengan balas dendam,
tapi dengan terus maju. Setiap pagi saat buka pintu butik utama di Kemang, saya ingat kata nenek, kamu pencipta. Jangan biarkan dunia orang lain tentukan siapa kamu. Kini rumah di Depok itu jadi bukti hidup. Saya tak lagi bayangan Adi. Saya bukan lagi anak yang diabaikan. Saya Dino Pratiwi, pemilik benang kilau dan warisan lestari, wanita yang belajar berdiri sendiri dari puing-puing pengkhianatan keluarga. Dan setiap gaun yang saya jahit, setiap senyum pelanggan yang mencoba baju, adalah balasan terbaik untuk semua yang pernah meragukan saya. Melihat ke belakang sekarang, pertarungan untuk rumah itu bukan hanya soal batu dan semen. Itu tentang berdiri tegak setelah bertahun-tahun dibuat merunduk. Keluarga pernah sebut saya egois, serakah, bahkan tak tahu terima kasih. Tapi saya belajar bahwa memasang batas dan menuntut keadilan bukan tentang mengambil dari orang lain. Ini tentang melindungi nilai diri sendiri yang selama ini tak pernah mereka lihat. Saya habiskan bertahun-tahun di bayang Adi, tapi akhirnya bangun kehidupan yang sepenuhnya milik saya. Butik benang kilau kini bukan hanya toko kecil lagi. Sudah ada cabang kedua di Senayan, workshop rutin, bahkan kolaborasi dengan desainer muda dari berbagai daerah. Warisan lestari di Depok jadi tempat yang selalu ramai. Setiap akhir pekan ada kelas, pameran kecil, atau sekadar ngobrol sambil ngopi. Anak-anak muda yang datang bilang tempat ini memberi mereka harapan. Tempat di mana mimpi fashion mereka tak lagi dianggap remeh seperti yang saya alami dulu. Saya sering duduk di teras belakang, lihat matahari terbenam di atas pohon mangga yang masih sama seperti masa kecil saya. Kadang saya rasakan kehadiran nenek, seolah beliau tersenyum dari atas. Kamu sudah lakukan dengan baik, nak, bisik angin seolah. Rumah ini kini hidup lagi, bukan lagi tempat favoritisme dan kebohongan. Ini tempat di mana setiap jahitan punya cerita, setiap pengunjung punya kesempatan baru. Adi kini jarang terdengar kabarnya. Terakhir saya dengar dia pindah ke Surabaya, coba mulai usaha kecil-kecilan dengan pinjaman ban sendiri. Bapak dan ibu masih di apartemen Tebet, kadang kirim pesan singkat di hari raya, tapi tak pernah minta maaf. Saya tak lagi harap itu. Saya sudah maafkan mereka dalam hati saya sendiri, bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian saya. Rino masih jadi sahabat terbaik, sering datang bawa kue dan cerita kasus baru. Kamu inspirasi banyak orang, katanya suatu sore sambil kita duduk di ruang tamu yang kini penuh kain contoh. Saya hanya tersenyum. Inspirasi? Mungkin. Tapi yang terpenting, saya sudah jadi versi diri saya yang nenek selalu percayai. Saya tak lagi takut diabaikan. Saya tak lagi ragu ambil hak saya. Dan yang paling indah, saya tak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Setiap desainer muda yang belajar di warisan lestari, setiap pelanggan yang bilang gaun saya buat mereka merasa lebih kuat, adalah bukti bahwa perjalanan saya berarti. Jika ada yang pernah baca cerita ini dan merasa sedang di posisi yang sama, ingatlah, hakmu tak akan hilang meski dunia keluarga menentang. Bangunlah dengan tanganmu sendiri, seperti yang saya lakukan. Nenek beri saya rumah, tapi yang lebih besar beliau beri adalah keberanian. Dan keberanian itu, kini saya wariskan lewat setiap benang dan kilau yang saya ciptakan. Hidup terus berjalan, gaun baru terus lahir, dan saya, Dino Pratiwi, akhirnya bebas.